Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Kultum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap egois sering kali muncul dalam sifat atau bahkan perilaku manusia. Dalam ilmu psikologi disebutkan bahwa egoisme kerap kaitannya ataupun lawan dari egoisme itu sendiri adalah sikap berkorban dan memberi. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sampai engkau kepada kebajikan yang sempurna sebelum engkau memberikan apa yang engkau cintai. Begitu juga dengan Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya. Beliau mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Pemirsa Kultum yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran atau bahkan kisah-kisah para sahabat dan Nabi, begitu banyak kisah yang bisa kita ambil tentang bagaimana pengorbanan yang telah mereka lakukan. Pada hari ini, mari sama-sama kita mengambil contoh dari kisah Ansor dan Muhajirin. Ketika itu, Abdurrahman bin Auf melakukan hijrah ke Madinah, di mana mereka harus meninggalkan harta yang mereka cintai, atau bahkan keluarga yang mereka cintai di kota Mekah. Mereka harus berhijrah di jalan Allah menuju ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Ketika itu Sa'ad radhiyallahu anhu menawarkan, aku akan memberikan setengah hartaku kepadamu, dan aku juga akan menikahkan istriku kepadamu. Silahkan pilih di antara salah satu istriku untuk kau nikahi, maka aku akan menalaknya dan kau bebas untuk menikahinya. Tapi di sini luar biasa kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau hanya mengatakan, tunjukkan kepadaku di mana letak pasar. Jemaah Kultum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya egoisme bisa dihilangkan dari kehidupan manusia, dari perilaku atau bahkan sikap manusia. Ketika kita memberi atau berkorban, kita lakukan dengan ikhlas, lama-kelamaan itu akan mengikis sikap egoisme dari diri kita. Mari kita tutup Kultum pada hari ini dengan salah satu pesan ulama yang mengatakan bahwa ibadah puasa ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, puasanya orang awam. Beliau mengatakan puasa orang awam ini hanya menahan haus dan lapar saja. Kemudian tingkatan kedua, di mana selain mampu menahan haus dan dahaga dan lapar, orang ini mampu menahan panca indranya, lidahnya dari mengatakan hal yang jelek, pandangan matanya menjaga dari melihat pemandangan yang tidak bagus, dan tingkatan yang ketiga, di mana dia mampu menjaga hatinya dari sikap-sikap atau bahkan pikiran-pikiran yang menjerumuskan dia ke dalam perbuatan buruk. Nah, puasa yang seperti inilah yang dapat mengikis sikap egoisme di dalam diri manusia. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.